الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'wah ila al-huda wa dilala al-khair wa nasihata lil muslimin min arba'i darajat wa ahamil muhimmati fid din. Dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi shalihin ar-rasikhin fil ilmi wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim bi ajalis salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala sayyidil kaunain wa sayyidil thaqalain wa sayyidil mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman daimain mutalazimain madamatil ardu was samawat. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita istiqomah, semangat dalam menjalankan taat, dalam mengabdi di alam dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di sisa umur kita yang mungkin tinggal beberapa
hari, bulan, ya mungkin entah nanti siang, kita nggak tahu. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah berikan keberkahan kepada kita dan dapat kita abdikan waktu yang singkat ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dilimpah curahkan selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya, belajar untuk mencintai beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah berkahkan hidup kita di dalam melaksanakan sunnahnya dan mendapatkan keselamatan nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Baik, pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, dalam situasi yang cukup panas, dingin ya, dingin. Ini pahalanya besar nih, yang melaksanakan ibadah keluar masjid dalam keadaan dingin. Ini gede pahala ya. Berbeda dengan keadaannya yang mungkin cocok dengan badan kita. Ini enaknya ngapain ini ya? Ngopi ya? Din mana? STMJ. Ini harusnya tuh din namanya. Ngerti. Baik, mungkin sedikit akan kita bahas di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, yang memang 4 bulan diantaranya yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Kita mengenal bulan Muharram ini diidentikan
bulan di mana hijrah Nabi, hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah penanggalan oleh sahabat Umar ibn Khattab dianggap tahun pertama dalam kalender Islam. Jadi Islam itu bukan baru 1444, bukan. Berarti lebih tua Masehi atau 2022, bukan. Bukan Islam itu muncul tahun 1444, bukan. Itu penanggalan kalender. Soal bahasa tuh kan dilaan Masehi itunya. Ada yang bilang begitu. Islam itu sudah ada, dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam. Itu angka itu bukan angka baru pertama Islam, bukan. Itu penanggalan oleh sahabat hijrah. Hijrah Nabi dianggap tahun pertama gitu. Ya, jadi bukan Islam itu baru ada 1444, kalah lama sama Masehi 2022, enggak, bukan itu. Sudah ada Islam dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam, memperkenalkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau kita simak, kita cermati, kita amati, ini hijrah itu menyedihkan. Menyedihkan sekali, sebab hijrah itu kan amul husni, tahun duka cita, tahun kesedihan sebenarnya. Ini kalau kita kaji sedih sebenarnya. Di tahun yang sama itu orang yang Nabi cintai, ya, yang Nabi melindunginya oleh beliau itu meninggal. Ya. Paman Abi Thalib yang melindungi beliau dari berbagai macam intimidasi orang-orang yang tidak menyukai akan dakwah Nabi, itu terhalangi mereka. Adanya Paman Abu Thalib, terhalangi mereka, belum bisa mengganggu dakwah Nabi karena mereka masih melihat sosok seorang Abu Thalib. Teenakeun lah lain nama gitunya. Ya, ada orang yang melindungi, ya, setidaknya ada pengaruhnya seorang sosok Abu Thalib. Yang kedua, orang yang mendampingi beliau, bahkan mendanai setiap perjuangan dakwah beliau, istri yang tercinta, Siti Khadijah. Ya, ini wanita pertama yang mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, perempuan pertama juga yang bertauhid kepada Allah, dan perempuan pertama yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, penyokong dana dakwah, paman yang melindungi, kelar, beres. Merek ngawe kelas ABC, China bening, luar biasa. Kopi white ini. Lancar dakwahnya itu, dananya disokong, pelindungnya Abu Thalib. Wah, luar biasa lancar itu. Tapi saat itu dalam tahun yang sama, keduanya dipanggil oleh Allah. Begitu pamannya meninggal dunia, mereka itu gitu ya. Bikinnya udah meninggal. Selang beberapa bulan istrinya meninggal. Oh, bagaimana nih? Orang yang mencintai beliau, yang melindungi beliau pulang. Ayeuna orang ganggu Muhammad gitu. Berbagai macam intimidasi, teror, cemoohan, kezaliman di situ mulai dirasakan. Bahkan bukan kepada beliau saja, kepada sahabat-sahabat yang mulai bertauhid kepada Allah,
meninggalkan perbuatan jahiliyahnya pun tidak luput dari perbuatan tidak baik kafir Quraisy saat itu. Jadi bulan-bulanan lah ayeuna mah kitu. Yuk urang ganggu Muhammad dan orang-orang kita dulu, kan orang-orang kita dulu bahasanya yang sudah bertauhid kepada Muhammad, yuk kita ganggu. Yang pertama, mengganggu dakwah Nabi jangan berkembang di Mekah, dan teman-teman kita yang bertauhid kita ambil kembali, kita balikan kembali ya untuk meninggalkan tauhidnya kepada Nabi Muhammad. Itu program mereka. Jadi mereka kehilangan teman-teman, Pak, kehilangan sahabat mereka. Mereka sudah masuk agama tauhid, kehilangan, mereka yang mengembalikan kembali karena mereka dianggap itu domba-domba yang tersesat gitu. Antum ini domba-domba tersesat ini. Disitulah berbagai macam intimidasi terus dirasakan. Betapa beratnya menyimpan sebuah keimanan dalam bentuk intimidasi. Keimanan dipertaruhkan gitu tuh. Kita hidup aman, kita iman aman nih, nggak ada yang nyiksa, nggak ada yang menteror, aman kita. Andai kata mungkin kita hidup di zaman itu dengan kondisi demikian, ya mungkin kita belum tentu bisa iman, belum tentu kita iman. Ya. Mungkin ada baiknya juga Allah takdirkan kita di zaman sekarang. Ya mungkin kita iman, nggak ada masalah. Tetangga kanan kiri nggak ada yang ganggu, aman. Sahabat ketika iman ada yang tersembunyi, pura-pura masih seperti menyembah berhala, pura-pura. Kenapa? Takut kalau mereka menampakkan tauhidnya di tengah-tengah situasi yang banyak zahiriyahnya, takut seperti itu. Makanya kadang-kadang secara zahiriyahnya mereka sama seperti mereka, batinnya nggak mau karena situasional itu, penyiksaan, pembantaian itu dirasakan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengambil langkah preventif demi menyelamatkan sahabat. Ketika Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran, bukan hal yang mudah itu. Yang pertama Nabi lakukan langkah untuk menyelamatkan arti sebuah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi pengecut meninggalkan Mekah, bukan Nabi takut menghadapi mereka, bukan lari dari masalah, bukan, tapi takut sahabat ini ya lepas dia punya akidah karena dibenturkan dengan berbagai macam penyiksaan, terkuat-kuat terima yang keselah balik dari gitunya sehingga gitu. Makanya sahabat masih labil dia punya tauhid karena kesehariannya terus dulu berjalan jahiliyah. Nah udah masuk Islam dengan disiksaan wae bisi terkuat ya, maka perlu Nabi menghijrahkan mereka ya, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Madinah itu dulu namanya Yasrib gitu. Yasrib karena banyak wabah penyakit kolera segala macam, maka diganti menjadi Thayyibah, dan Thayyibah pun berubah menjadi Madinatul Munawwarah gitu. Itu nama itu. Jadi langkahnya itu menyelamatkanlah gitu, menyelamatkan arti sebuah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Rasul memerintahkan sahabat, yuk kita hijrah gitu, meninggalkan tempat yang mungkin kita nggak akan kuat gitu. Karena kekuatan mereka cukup dahsyat dan besar, kita lemah, yuk kita berangkat. Walaupun berangkatnya tidak rombongan ya, berkelompok, ada yang hari ini, ada yang nanti malam, tengah malam gitu. Karena mereka itu ketika pergi itu meninggalkan bukan aman, Pak. Ya, kalau kita bilang ada razia gitu bahasanya itu. Di tiap-tiap jalan besar itu ada razia. Siapa yang meninggalkan Mekah di jalan ketemu dihabiskan. Jadi ini perjalanan menakutkan, menyedihkan, Pak. Iya. Jadi kalau kita sejarahnya hijrah itu menyedihkan itu, bukan gembira.
sedih itu, pilu sekali. Bagaimana mungkin orang yang tinggal di kota itu, penduduk asli pribumi, harus meninggalkan tanah kelahiran gitu. Seperti itu. Hati-hati nih. Hati-hati kita alamin makanya kita. Kalau kita nggak bersatu gitu. Yang kedua, langkah Nabi hijrah Mekah ke Madinah itu untuk menggalang satu kebersamaan, menggalang ukhuwah, membangun satu kekuatan untuk mencapai sebuah kemenangan. Perlu menggalang kekuatan. Muhajirin Mekah disatukan oleh Nabi dengan Ansor Madinah. Ini Nabi ini. Maka saya katakan ini bulan Muharram, bulan di mana kita bersatu. Sebagaimana Nabi pun mempersatukan umat yang cukup jauh jaraknya, nggak kenal sebelumnya, tidak ada hubungan kerabat famili, bahkan nggak ada hubungan darah. Yang mengikat mereka hanya hubungan akidah. Ternyata hubungan akidah lebih menguatkan daripada hubungan saudara. Di Mekah itu mereka ada yang bersaudara itu. Karena mereka masuk Islam, dia membantai itu. Tapi lihat di Madinah, ya nggak kenal, bukan hubungan darah, nggak ada hubungan famili, mereka menyambut dengan baik itu. Seperti itu. Ya kadang-kadang batur lebih halus di Batam. Dulu saudara. Ayo gitunya. Ayo. RT berapa itu? Itu RT berapa dia? Ada. RT berapa? Dia. Kerengaji soalnya. Bersatu. Bulan di mana harus kita menggalang kerukunan, kebersamaan. Ini kan strategi ya, politik bahasa kita lah. Nabi berpolitik. Ya, jadi udah nggak berdaya, galang kekuatan gitu kan begitu. Ya, ini menggalang kekuatan. Kalau Nabi di Mekah minoritas gitu bahasa kita. Mereka mayoritas. Ya, supaya ini ada kekuatan, maka bergabung gitu. Ya sapu lidi itu kalau atu-atu nggak bisa bersihin sampah ya di halaman, atu-atu nggak bisa. Coba atu-atu yang lemah-lemah itu diikat dengan tali akidah yang sama, bersihin sampah tuh cepat kelar. Karena bersatu, kompak, guyup bahasa kita mah gitu. Ya nggak ada yang nggak mungkin bisa bersihin. Sapu lidi itu atu-atu itu lemah, itu gampang dipatahin. Coba kalau ada 200 disatuin, susah nggak tuh? Agak alot nih, yang patah juga paling 1, 2, 3. Padahal dia lemah semua. Ya, tapi kalau disatukan dengan kekuatan menjadi satu kekuatan, walaupun ada patah 1, 2 biasa lah itu. Ya, gitu. Yang ketiga, langkah Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, yaitu langkah untuk mencari jati diri sebagai muslim, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak kelihatan tuh jati diri mereka di Mekah itu, nggak kelihatan. Ya tadi saya katakan nggak kelihatan. Mereka luarnya itu masih seperti mereka karena takut itu. Takut mereka itu kalau mereka beda udah. Jadi engkau jadi orang Islam tapi nggak bisa memunculkan dia punya ciri khasnya, nggak bisa. Kenapa? Takut. Jati diri muslimnya itu dipasung gitu. Jadi gimana ya? Lebet nama Islam tapi luarnya mah masih menampakkan karena takut gitu. Jadi mereka nggak lepas gitu. Lamun helai mah nggak gitu tuh. Nggak lepas gitu. Ya, yang terakhir yang keempat, langkah Nabi untuk membentuk syariat Islam di bawah lindungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana baru kelihatan tuh ya. Itu Nabi sudah lakukan Pak semuanya ya. Udah lama Nabi lakukan seperti itu. Lalu pertanyaannya,
Apa hijrahna orang Blok N gitu. Nah, gitu kan. Naon hijrahna orang Blok N yuk gitu kan. Nabi udah tuh dengan sahabat, dengan versinya seperti itu, dengan modelnya seperti itu, karena situasionalnya mungkin berbeda dengan kultur orang Blok N gitu kan. Nah, kudu urang teh ninggalkeun Blok N kabeh gitu. Kosongkeun di kampung halaman. Jika Rasulullah dan sahabat pan aman urang mah. Teu kaganggu. Geus teu. Modelnya bagaimana, tetap hijrah mah ada. Ya, porsi hijrah itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi teknis pelaksanaannya kumaha kultur di urang gitu. Teu kudu melek sarua gitu tah. Ya. Tumunan make mobil kudu make onta tuh gitu-gitu teuing atuh. Terus teu kudu melek teuing gitu. Ya, itu mah kultur gitu. Jadi itu mah gandum, urang mah beas. Mun sarua udah gandum urang. Gitu. Itu kultur aja karena situasional. Hijrah untuk kita bagaimana kan gitu. Ya. Yang pertama hijrah kita, kata Imam Damanhuri dijelaskan, ya aslih a'malaka aslahallahu hayataka. Perbaiki amalmu. Itu hijrah. Perbaikan amal perbuatan ini, ya, perbaiki amalmu, Allah akan perbaiki kehidupannya. Bagaimana Rasulullah pun hijrah memperbaiki amal kebaikan, nanti diperbaiki kehidupannya. Yang tadinya tertindas, terzolimi, terusir, bangkit kembali menjadi futuh Mekah, diambil kembali dalam kemenangan kota Mekah. Kapan? Saat hijrah ada satu nilai kebersamaan dan kemenangan saja. Makanya perbaiki amal, perbaiki sholat kita, kan gitu, ya. Perbaiki baca Quran kita, perbaiki sholat malam kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki ucapan kita, perbaiki hati kita, perbaiki langkah kehidupan kita, perbaiki. Setiap perbaikan itulah hijrah namanya gitu. Kita anggar hidupna gitu ya. Hari duit gaji hayang nambah, hayang halus ya, mau anggar gitu kan. Ya, hari amal akhiratnya lain nambah, kurangan gitu, tentang gitu. Hijrah itu perbaiki amal. Naiknya grafik amal, perbaiki amal. Nanti Allah akan perbaiki kehidupan kita. Diperbaiki nanti rumah tangga kita, diperbaiki nanti ekonomi kita, terus diperbaiki seiring kita memperbaiki amal perbuatan kita itu. Ya, dalam An-Nahl 97 kalau masih sebutkan, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang terus membangun amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang lebih baik. Ingin hayatan thayyibah, tadi kuncinya syaratnya man itu, barang siapa yang terus membangun amal kebaikan, amal yang soleh, laki-laki kah, perempuan kah, kata Allah, dan dia beriman kepada Allah, lihat nanti perbaikannya beda. Itu falanuh iyannahu, itu lamul ibtida, makna taukid, di ujungnya ada nun taukid sakilah, itu kan taukid juga, tahqiq, berarti benar-benar kami akan memberikan kehidupan orang tersebut dengan kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala. Itu janji Allah sebenarnya. Makanya orang-orang yang terus memperbaiki amal, terus perbaiki amal, konsep kita itu aja lah udah. Nanti lihat grafik kehidupan kita beda. Ya, insya Allah. Coba kita perbaiki sholat kita, ya. Ke sekolah teh, atau bingke-engke atau era kuincu. Baik kuincu lah namanya. Dan ke Allah orang lain. Perbaiki sholat kita atau di akhir-akhir gitu lah. Ya. Doa yang telah diijabah hari sholat yang 2 lohar teh rumah itu.
Perbaiki itu sedekatnya tahun 2000 wae atuh. Taekeun atuh perbaiki. Kalau kencreng teh identiknya 2000 wae. Taekeun atuh ari gaji naik sedekah anger. Ari pangkat naik tahajud teh naik-naik heuh. Wah itu. Ya. Nah ini Pak, Bu. Iya. Iya aja. Perbaiki itu. Perbaiki ya. Hubungan dengan suami perbaiki gitu kan. Perbaiki hubungan dengan istri gitu kan. Di sekolah teh kudunyaan nitipkeun diri. Di sekolah tak tongkong sare teh. Jadi kalau sini tangkep mau jadi skema, gue bosan tak sakit, gue bako ya, gue belenok kayak mentong gitu. Perbaiki amal, ya nggak ada yang nggak bagus. Perbaiki amalnya udah bangun kebaikan. Nanti Allah berikan kehidupan yang baik loh. Itu janji Allah Taala. Kenapa hidup kita seperti ini? Mungkin kita nggak bagus ibadah kita sama Allah. Perbaiki aja udah. Seiring ibadah kita baik, insya Allah perbaiki sedekah kita, gitu kan. Yang mungkin hitungannya sekian udahlah bismillah gitu sekarang. Cobalah mindsetnya bawa uang teh ke masjid teh 10.000, 20.000, ya, jangan 2.000 dulu. Nanti pemerintah akan menghapus uang 2.000 karena umat Islam di Indonesia ini wabil khusus Pulau Jawa juga Jawa Barat, Jawa juga Bandung Barat, lalu juga Kecamatan Ngamprah, itu Blok M gitu. Itu sedekahnya 2.000 terus itu, ya. Nanti akan dihapus uang 2.000 demi peningkatan amal soleh. Mantap kan? Insya Allah. Jadi nggak ada lagi itu 2.000 di dompet ibu-ibu, kotak amal bersih dari 2.000. Gitu. Ya surga 2.000. Peminatang aja udah 50.000. Tinggal monyet bungkul gitu. Manja surga 2.000. Mikir sih teh. Iya tuh 50.000 itu kotak amal itu gede banget. 50.000 menghadapi kotak amal itu gede. 50.000 masuk ke Indomaret letik. Letik atuh. Masya Allah. Mulai 50.000 kajian terjadi sayang gitu kan, sayang. Perbaiki amal insya Allah. Allah akan perbaiki amal kehidupan. Diperbaiki nanti. Makanya Rasulullah itu ketika hijrah diperbaiki kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Islam diperbaiki, betul itu. Ya. Yang kedua hijrah orang Blok N nih. Ya. Yang kedua jahid nafsaka, perangi nafsumu. Orang yang hijrah itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau nafsunya masih liar, ya nggak terkontrol, wah itu bukan hijrah. Hijrah itu adalah pengendalian hawa nafsu. Itu dikendalikan. Jahid itu kan perangi. Kalau perang itu dua, betul nggak? Disebut perang atau bertarung itu kan dua. Petinju itu bertarung pasti dua, sorangan malah bertarung. Itu kan berperang itu kan dua. Bertarung melawan hawa nafsu itu dua. Hayya 'alas shalah. Bertarung tuh antara seruan Allah langsung wudu, sholat, dengan seruan nafsu sarek gitu. Bertarung tuh mana yang kuat gitu kan, mana yang menang, mana yang unggul. Nah disitulah perang namanya. Saat dibenturkan dengan sesuatu. Oh iya ya, aduh jadi sekian sarede ngeunah ya, selimut kandal jaitis. Itu perang situ tuh. Ada dua. Mana yang kuat gitu. Kalau kuatnya panggilan seruan Allah, bergegas dia wudu dan sholat, berarti dia sudah mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau dia tarik selimut lagi, berarti dia dikendalikan oleh
hawa nafsu. Maka orang yang hijrah mah mampu mengendalikan, bukan dikendalikan. Itu hijrah. Ada cewek cantik, ya. Perang tuh. Seruan Allah, Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Panggilan nafsu, lebar. Mana yang kuat? Ya kan? Dilihat dosa, nggak dilihat si temangi deui. Perang tuh. Ketika seruan Allah yang diambil, Ghaddul basar, berarti dia sedang mengendalikan hawa, menang tuh berarti. Kalau terus dilihat nafsunya diikuti, berarti dia sedang dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu Pak berat sebenarnya. Makanya selesai perang Badar Kubro itu kan kata Nabi, kita ini baru selesai perang kecil. Sahabat ngeleng-gelengkan kepala, ya Rasul, ini perang yang paling besar. Kok disebut perang yang kecil? Perang itu ada perang apa lagi nanti gitu kan? Iya, kayak PBH kan gitu bahasanya mah. Gambaran sahabat mungkin akan menghadapi pasukan yang lebih elit, lebih canggih, lebih hebat, kebayangkan? Bukan. Yaitu perang melawan hawa. Nah itu berat, melebihi perang fisik kata Nabi. Ya kalau musuh katingali, ya bungkelekan katingali, jelemana katingali, senjatana katingali, papangi oge sakapeung, geus Pak, papisan geus mah. Ari nafsu hiji teu katingali ku urang. Hese kan musuh teu katingali mah. Nu kaduana napal aja kurang sapopoe. Ngilu hari musuh mah papangina jam sekian ada sekian selesai geus papisah. Jeung nafsu hiji teu katingali teu bungkeuleut kan naik yang ditonjok teu bisa-bisa. Terus dan napal we jeung urang ngilu saya mah. Eta beunat mah. Ya makanya ini hawa nafsu ya. Kalau ada dalam Al-Qasas 50 kan jelaskan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi kalau mereka belum mengabulkan, belum mengikuti ajakanmu ya Muhammad, ada perempuan lewat disuruh tunduk malah melotot gitu kan ya. Begitu panggilan azan disuruh sholat malah keluyuran, ya kan begitu. Disuruh sedekah malah pelit, itu kan belum mengabulkan ajakan Rasul. Saat punya uang sedekah dia nggak mau. Fa illam yastajibu laka, bila mereka belum mengabulkan ya segala ajakan-ajakanmu ya Muhammad, fa'lam annama, ketahuilah mereka itu yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu sedang memperturutkan hawa nafsu. Itu yang kedua tuh. Makanya hijrah itu apa? Memerangi hawa nafsu berat Pak. Ya, ending nafsu itu kan la amaratum bisu, merintahinya untuk perbuatan jelek doang. Ada yang bagus-bagus, udah tahu jelek, endingnya program diikutin gitu. Aneh itu orang Islam. Jadi sama-sama kita hijrah kepada Allah, sedikit-sedikit kita memanage nafsu kita. Nggak bisa dihilangkan, nggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Itu bagian dari apa? Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan dalam hadis, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung kata Nabi bila kita menjadikan akal ini amiran, pemimpin, wa hawahu asiran, nafsu sebagai tawanan. Kuma urang kan gitu. Asup sia, asup, cicing, nurut kan. Hawa nafsu, ya dahar. Sare mana? Ngaji mantap bisa deh gitu. Tawanan mah kumaha anu lawan. Artinya apa? Kalau hawa nafsu itu jadi tawanan, berarti kita mengendalikan. Tapi sebaliknya celaka kata Nabi bila apa? Hawahu amiran. Hawa nafsunya menjadi pemimpin. Wa aqluhu asiran. Akalnya menjadi tawanan, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Itu hijrah. Yang kedua adalah memerangi hawa nafsu. Jahid nafsaka
fatahallahu lazzata imanika. Nanti Allah akan bukakan lezatnya keimanan, gitu. Jadi kalau keimanan itu bisa lezat, itu nafsu kita sudah kita kendalikan. Makanya para sahabat nikmat lezat punya iman. Di bawah sholat nikmat, di bawah tahajud nikmat, di bawah sedekah nikmat, di bawah jihad hayu. Udah enak nikmat. Apa? Nafsunya sudah dikendalikan, maka akan timbul nikmat. Makanya, Ustaz, kenapa sih saya udah tua gitu sholatnya gini-gini terus? Kok gak ada kenikmatan gitu? Ya itu tadi, karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita yang kendalikan, akan dibukakan. Nikmatnya kita tahajud, nikmatnya kita baca Al-Quran, pasti itu mah. Kapan? Nafsu jadi tawanan kita. Karena kalau nafsunya terdepan, jadi pemimpin, ya jelas dia nggak mau ibadah, nggak mau dekat sama Allah, nggak mau dia mah. Kalau kita kendalikan kita bisa. Makanya itu jawabannya. Kenapa sih belum khusyuk? Ya karena itu tadi. Karena kita masih terbelenggu dengan hawa. Kalau terbelenggu nggak akan dibukakan nikmatnya kita punya iman. Iman di bawah sholat nikmat. Maka sahabat itu kan ada yang sholatnya itu diem gitu kan. Saking nikmatnya itu, khusyuknya. Bahkan burung pun singgah di pundaknya, di kepala sahabat, seakan-akan itu patung, saking tenangnya gitu. Diem gitu kan. Dia nggak gerak-gerak tuh, nggak disubuh tuh. Saking apa itu? Lezatnya es. Ya kalau tidur mah tuh orang-orang beken kita mah orang kampung mah es. Ya kan mati itu kan beda, ada yang pupus, ada yang kojor, ada yang beda-beda kan mematikan karena modal. Beda-beda. Di Indonesia masih segala yang meninggal model apapun juga almarhum yang dirahmati Allah. Dia teman saya di sana jadi mutawif di Mekah itu bingung, kenapa ya di Indonesia mah mau yang mati tabrakan, zina, judi, almarhum kan yang dirahmati di sana mah enggak. Kalau yang ulama ahli ibadah bagus almarhum yang dirahmati. Kalau yang biasa-biasa mah al-mafqud. Faqodal al-mafqud yang sudah tidak ada namanya. Ya, itu yang sudah itu orang biasa terbuka biasa aja lah, nggak punya nilai, nggak punya karya al-mafqud gitu. Yang punya jasa mah ya terhormat dengan ibadah mereka, kealiman ilmu mereka itu almarhum. Jadi ya mah anu gelut almarhum maut teh. Ya, anu bunuh diri ALM, KB, maka bingung. Nah, Indonesia punya sama rata gitu. Diharapkan tuh al-mafqud yang biasa-biasa aja, yang nggak punya, ya biasalah gitu. Yang punya nilai mah, syekh para imam besar itu meninggal itu almarhum yang dirahmati Allah, pas itu. Di kita mah kan enggak. KB, anu mau Cina almarhum yang dirahmati Allah gitu. Itu mata al-mafqud. Yang ketiga hijrahnya orang blok N gitu kan. Istaqim alal khairat, istaqbalallaha makal akhirat. Yang ketiga adalah istiqomah dalam kebaikan. Gitu ta, istiqomah gitu. Makanya hijrah itu apa? Istiqomah dalam kebaikan. Kalau orang ingin bicara hijrah tapi bolong-bolong, ya, ibadahnya itu bukan hijrah. Hijrah itu adalah menuju ke istiqomahan. Ingin istiqomah. Ketika istiqomah, ya dalam Hud 12 ya, pas takim nama umir. Maka istaqbalallahu makal akhir. Maka Allah akan besarkan semangat untuk akhirat. Gede itu semangat itu. Himmahnya itu untuk akhirat gede. Allah besarkan nanti himmahmu, semangatmu untuk akhirat. Itu hijrah orang-orang blok N. Oh, ya. Ayo hijrah. Ya, anu tara jadi ayeuna aya. Kayaknya anu embung jadi daek, anu kedua jadi semangat, gitu kan? Itu namanya apa? Istiqomah. Terus ada perbaikan.
ya nafsu dikendalikan, ke sekolah teh sabaran, lain amak-amakan wae, ke sekolah teh gede emosi, bu, makin gimana suami, makin emosi makin aneh. Suami saya mah soleh, karena kopiana berubah. Makin soleh, makin sabar, makin sayang. Wah hebat. Ya, nggak pernah kedengeran di rumah itu piring pecah karena piringnya dirotan. Nggak pernah itu gelasnya pecah itu karena lebih milamin. Itu ya 3. Nah kalau sudah begini 3 ya kan itu nggak gampang Pak. Orang ingin perbaiki amal itu nggak gampang. Orang ingin nafsunya dikenakan nggak gampang. Istiqomah pun nggak gampang. Berat itu, berat. Tapi Allah nggak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya yang ingin tadi yang 3 tadi. Kalau sudah tidak 3 tadi dilaksanakan dengan upaya kita, semangat kita, pertanyaannya Allah mau ngasih apa? Kan gitu ya. Jadi Allah ngasih apa ya? Gitu kan gitu. Walaupun Allah nggak wajib ngasih ke kita atas usaha kita, ibadah kita nggak wajib bagi Allah untuk ngasih. Dengan nikmatnya kita nggak bayar. Jangan nuntut pahala. Pahala itu untuk menyemangati agar hambanya semangat ibadah. Bukan berarti Allah harus membalas, wajib memberikan ganjaran pahala atas usaha amal kita, tidak wajib bagi Allah. Allah nggak balas atau ente, etama urusan Allah. Kita nggak usah nuntut gitu. Tapi Allah baiklah, insyaallah memberikan pahala. Allah kasih apa? Gitu kan ya. Udah capek-capek tuh buruhan Allah gitu ya. Cek blok N nih mah gitu bahasa. Gusti buruhan tuh orang geus alus ayeuna teh nya. Geus naik ka masjid, walaupun minggu hungkul. Iya mah bahasana gitu nya. Urang teh geus ka masjid Gusti walaupun minggu hungkul, da ada kajian, da kamari mah Sabtu mantu. Ya, Jumat kita henteu kewe minggu hungkul. Eta bahasa, Pak, bahasa ieu mah. Kewe kajian gitu. Tenang halus saya gitu asa halus. Allah ngasih apa gitu kan. Allah ngasih 6 sama kita. Gitu kan. Kerjaan cuma 3 dikasih 6. Seimbang gak nih? Gak seimbang. Kerjain cuma 3 poin dikasih 6 ke Allah sama kita. Dalam surat Al-Baqarah 218, dalam An-Nisa 100, Al-Imran 95, Hajj 58, At-Taubah 20, dan An-Nahl 74. Itu bonus Pak dari usaha kita, insya Allah. Yang pertama Al-Baqarah 218. Ada yang hafal? Pasti enggak. Langsung dijawab, tapi tidak. Itu poin tadi. Apa yang garis bawahi? Ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Garis bawah itu. Orang yang melakukan 3 tadi dengan susah payah ya, Allah nggak menyia-nyiakan, nggak menyia-nyiakan. Nanti aku akan kasih rahmat. Rahmat sudah ada tuh. Orang yang hijrah tadi rahmat sudah menunggu. Gitu. Yarjuna rahmat Allah. Ya, rahmat itu bagaimana? Ya, gini. Kalau ada orang yang melakukan 3 tadi, dia sedang kondisi sakit, ya, nggak kunjung sembuh, rahmatnya akan sembuhkan gitu, sesuai dengan kondisi pribadi orang tersebut. Kalau yang hijrah dengan 3 tadi, dia punya masalah, punya problem yang sulit, ya, maka rahmatnya diberikan solusi dan jalan keluar, gitu. Tergantung masalah yang dia hadapi gitu. Ya kan? Kalau dia sedang ekonominya sulit gitu kan. Ya. Jatuh ekonominya, jatuh usahanya, dia hijrah. Rahmat Allah apa? Diberkahkan nanti dia punya usaha Allah SWT.
Terus yang hijrah tadi, yang 3 tadi dilaksanakan bagi yang jomblo. Rahmat Allah akan tiba. Dikasihlah jodoh yang soleh atau yang soleh gitu. Itu juga orangnya. Kalau orang-orang yang mencari ilmu gitu kan, ya anak yang sekolah, anak yang pelajar pesantren, dia hijrah. Rahmatnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Allah kasih, nggak mungkin ini orang ngaji, rahmatnya jodoh nggak cocok gitu. Tidak mau tawakoh Pak. Begitu. Makanya tergantung masalah masing. Yang hijrah punya hutang banyak, nih wajah-wajahnya kelihatan. Nih, tuh Pak. Terus lunas kamari untung. Punya hutang, dia hijrah. Lu mikirin hutang terus, anak selesai adalah kita hijrah. Ya, perbaiki amal sekarang tahajud, terus begitu. Nanti, tuh kan, rahmatnya apa? Rizki yang datang untuk lunas hutang. Kan begitu Pak. Ya, insya rahmat Allah akan tiba. Tapi rahmat itu beda-beda tergantung yang dihadapi oleh hamba tersebut. Di situ Pak. Ya, makanya solusinya itu. Yang kedua dalam An-Nisa 100. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Garis bawah itu ajruhu. Orang yang hijrah itu pahalanya berbeda dengan orang yang tidak hijrah. Ada satu janji Allah di sini, pahalanya akan berlipat-lipat gitu. Ya, makanya orang-orang yang hijrah itu dengan susah payahnya, capeknya nggak akan disia-siakan, dibonuskan ke Allah Ta'ala. Gede pahalanya, gede gajinya, gitu. Bisa gajinya dengan 10 juta, iya pun diberi 30 juta, gitu maksudnya. Senang gak kira-kira? Senang. Oh, senang banget. Gaji gak nambah, cuma ada gaji 13. Beda kan? Biasanya cuma arisan cuma 1 juta, begitu narik 50 juta. Kan kayak yang gimana gitu ya. Itu orang yang hijrah itu begitu. Disugemakan ku Allah. Artinya apa? Diberikan bonus pahala gaji yang besar oleh Allah Ta'ala. Ali Imran 195. Nah, bonus Allah berkat hijrah kita dengan 3 tadi, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Nih, yang ketiga nih bonus dari Allah Ta'ala dengan hijrah yang 3 tadi, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan gugurkan, hilangkan, hapuskan semua sayyiat, kejelekan, dosa-dosa kita. Jadi ketika hijrah semangat ibadah, nafsu dikendalikan, istiqomah, di situ ada poinnya apa? Digugurkan oleh Allah dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Mau hijrah perbaiki amal. Kemarin kedatangan 2 orang itu, anak muda Pak, masuk ya, ke rumah ingin syahadat. Masih muda, bujangan dua-duanya. Yang pertama itu orang Katolik, masih muda itu. Ada orang Buddha itu. Ya masuk Islam ke rumah itu, nggak kenal itu, syahadat. Alhamdulillah. Nah saat itu kamu sudah hijrah, perbaiki amal. Sekarang segala macam dulu kamu amal kamu nggak benar, nggak baik. Sekarang kamu tahu sama Allah. Hari ini kamu bersih. Dosa kamu yang kemarin tuh udah. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kamu seperti baju yang baru, putih bersih, belum ada noda. Karena kan sudah tauhid, dia hijrah dari kufur kepada tauhid, ya kan? Dari musyrik kepada tauhid, dia hijrah itu, perbaiki amal perbuatannya. Maka hari ini katakan kamu bersih. Yang kemarin sudah la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Itu Pak. Tanpa tobat, tanpa istighfar, di situ ada format dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang matiin orang 100 itu kan yang membunuh itu, Masya Allah. Jangankan 100 membunuh, jiwa tanpa hak, membunuh 1 aja kata Allah faka'an nama qatalan nas jami'an.
seperti membunuh seluruh manusia itu satu. Ini 100 dimatiin, bayangin. Tapi dia tobat, hijrah dia. Ya, perbaiki amal, nanti membunuh enggak. Baru juga ingin hijrah, belum berbuat apa-apa, mati di jalan. Siapa yang ngambil? Malaikat rahmat. Dimasukkan oleh Allah SWT itu. Ini tuh, makanya gampang. Surga payahan seperti rumah. Gitu maksudnya teh. Ini hijrahnya bukan kudu mayahan lain itu teh. Begitu tingginya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingin bertobat, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa sebagai tobat, hijrah meninggal, Pak. Masya Allah. Membunuh 100 udah hancur semua tuh. Dimaafin sama Allah. Bagaimana itu hijrah? Ya, makanya poinnya itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan dimasuk dalam surga Allah Ta'ala. Sawab min indillah, sebagai balasan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dulu minumnya minuman yang gak bermanfaat, ya hijrah dia. Yang dulu dia minum Manson, whisky, topi miring, vodka, segala macam, apalagi? Ya, udahlah sekarang dawetnya AHM gitu-gitu hijrah udah. Ini apa? Apa? Kemarin tuh ngajak saya. Udah, dia pernah minum-minuman sekarang ganti yang bermanfaat. Udah, seiring dia berubah, mau hijrah, perbaiki amal. Yang tadi amal itu minum-minuman sekarang enggak, udah hilang semuanya itu. Udah hilang. Tuh kan hebatnya ya di situ. Itu Allah kasih gitu. Makanya kan disia-siakan. Berat meninggalkan masa lalunya, berat itu. Ya, berat, tapi di situ Allah akan kasih sesuatu. Yang keempat dalam Al-Hajj 58. Lanarzuqannahum rizqan hasanan. Singkat itu aja adalah singkat. Kami akan rezeki-rezeki yang baik. Apa dalam tafsir Ibnu Katsir? Rizqan hasanan ay al-jannata, surganya Allah. Jadi yang mau hijrah tuh udah siap disediakan surga sebagai rizqan hasanan, rezeki yang baik itu. Udah itu, ketika hijrah surga sudah menanti bahasa kita. Lanarzuqannahum, makanya dengan lamu taukid, non taukid sakila itu betul-betul lo nggak main-main loh. Serius kata Allah gitu. Lanarzuqannahum, benar-benar sungguh kami akan rezeki rizqan hasanan, rezeki yang baik. Maksudnya apa? Ai al jannata, surga sudah menanti gitu. Yang kelima dalam At-Taubah 20. Ya, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Yang mau hijrah tadi dengan 3 poin tadi, maka Allah akan berikan a'zamu darajatan, derajat yang besar, makom yang terpuji gitu. Udah siap naik pangkat? Mau ya Allah hijrah. Bagi siapa? Bagi yang hijrah tadi Allah akan sediakan a'zamu darajatan, a'zamu besarna, opone gitu kan. Habis derajatnya dari Allah Ta'ala. Ingin naik pangkat? Pengen banget. Dari bintang 1 jadi bintang 2 ditempuh. Dapat bintang 2 gak cukup, pengen bintang 3. Pengen sempurna sama bintang 4. Sebetulnya bintang berbintang-bintang. Lihat. Orang ingin dapat makom di dunia saja, wah beak-beakan Pak. Berjibaku, toh-tohan demi pangkat di dunia. Mun geus maot kan eueuhan eta teh. Di pangkat di hadapan Allah mah di dunia aja, komok di akhirat napal kene ta pangkat ya kan gitu. Makanya orang yang ingin hijrah tadi, ya perbaiki amal, nafsunya dikendalikan, istiqomah, dia akan diberikan makom yang terpuji. Bahasa Quran yang lain kan makomah mahmuda gitu. Makom mahmuda, bukan mahmuda Pak. Yang terakhir yang ke-6 dalam An-Nahl 74 gitu. Ya, apa poinnya? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mendapatkan ampunan dan rizki. Nah ini nih rizki. Nanti ekonominya dikit-dikit naik gitu tuh. Rizqun wa rizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang bagus kata Allah Ta'ala. Jadi ketika hijrah
nanti rizkinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lahum maghfiratun wa rizqun karim, rizki yang baik, rizki yang mulia, itu seperti itu. Ya, makanya kalau rezeki kita baik, yuk bangun ibadah dengan baik, yuk nafsu kita kendalikan, yuk kita istiqomah, nanti ekonomi kita akan sedikit baik, rezeki kita akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat hijrah ya di bulan Muharram ini, dengan hijrahnya Nabi, kita pun ingin hijrah. Maka ketika Nabi hijrah, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan yang paling indah selain kehidupan sesudah Nabi hijrah. Di Madinah itu betul-betul nikmat luar biasa, nikmat semuanya itu. Maka disebut sampai kepada negeri Madani, seperti dinisbatkan kepada Madinah, sampai seperti itu Pak, kehidupan sangat dirindukan oleh setiap muslim di mana saja dengan kehidupan seperti itu. Dan mudah-mudahan kehidupan yang Nabi lakukan di Madinah juga dapat terjadi di Blok N ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.